Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat ya. Semoga kalian dalam keadaan bahagia dan tentunya tetap bersemangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan itu mudah kalian terima, mudah kalian pahami ya. Saya akan menjelaskan materi medan magnet dengan cara yang sederhana anak-anak ya. Baiklah anak-anak, tujuan kita hari ini yang akan saya sampaikan yaitu adalah nanti siswa dapat menjelaskan definisi medan magnet ya. Jadi medan magnet itu apa? Kemudian siswa dapat menentukan besar dan arah medan magnet pada kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik. Kemudian siswa dapat menentukan besar dan arah medan magnet pada kawat lurus pendek yang dialiri arus listrik. Kemudian yang terakhir ya, siswa dapat menentukan besar dan arah medan magnet pada kawat melingkar. Baiklah anak-anak, yang pertama yaitu adalah pengertian dari medan magnet itu sendiri. Medan magnet di sini merupakan ruang di sekitar medan magnet, yang masih dirasakan adanya gaya magnet. Medan magnet digambarkan oleh garis-garis medan magnet. Di sini ada dua magnet ya. Ini adalah utara. Ternyata dia kalau dia sejenis dia tolak menolak. Inilah garis-garis medan magnetnya ya. Oke, kemudian ini adalah utara selatan. Ya, ini dia akan tarik menarik. Jadi garis-garisnya sudah nampak di sana ya. Anak-anakku sekalian, berikutnya ya, ini itulah pengertian dari medan magnet ya. Nah, percobaan Hans Ørsted ya, Christian Ørsted di sini dia itu menunjukkan bahwa ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat berarus, ternyata jarum kompas itu menyimpang dari kedudukan normalnya ya. Oke, loh kenapa kok seperti itu ya? Di sini dekat kompas itu ada kawat berarus listrik. Ternyata jarum kompasnya dia menyimpang. Sehingga menghasilkan kesimpulan, Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Nah, inilah nanti yang kita akan pelajari anak-anak ya. Nah, bagaimana cara menentukan arah medan magnet ya? Oke, nah seperti itu. Oke, jadi ada kawat berarus listrik, ini I ya, kawat berarus listrik, I-nya arus listriknya ke atas, maka medan magnetnya dia itu mengelilingi kawat berarus listrik seperti itu. Di sini dia menggunakan butiran-butiran pasir besi ya, serbuk besi. Kemudian ada arus listrik, ternyata butiran-butiran serbuk besi itu dia berbentuk lingkaran seperti ini ya. Nah, arahnya dia itu menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat, bukan kaidah tangan kiri. Jadi ibu jari itu sebagai arah arusnya ya. Kemudian 4 jari yang lain ini yang melingkar itu adalah arah medan magnet anak-anak ya. Jadi saya ulang, ibu jari ini ya. Ini sudah saya jelaskan. Jadi ibu jari itu sebagai arah arus listrik ya, I, dan keempat jari yang lain itu menentukan arah medan magnetnya. Seperti itu. Tolong ingat-ingat tata caranya. Nah, agar lebih jelas lagi akan saya munculkan lagi. Nah, itu seperti itu anak-anak ya. Nah, nanti anak-anak di dalam fisika ini ya. Nah, kalau arahnya ini namanya dot ya. Jadi kalau bunder-bunderan kecil ini namanya dot, yang ini adalah cross. Nah, artinya apa kalau dalam seperti itu? Kalau kalian menjumpai tanda seperti ini, yang tandanya silang atau cross ini berarti arah medan magnetnya masuk bidang. Jadi kalau kita muter gini, nah lihat panahnya ini. Nah, panahnya di sebelah kanan itu kan panahnya masuk. Artinya kalau masuk itu berarti masuk bidang gambar atau menjauhi pembaca. Kalau yang sebelah kiri sini itu berarti kan menuju ke kita ya. Itu namanya dot. Itu arahnya keluar bidang. Kalau sebelah kiri kan garis-garisnya ini kan menuju ke kita. Tapi yang sebelah kanan itu dia menjauhi kita. Jadi kalau yang menuju ke kita tandanya dot. Ini dot. Kalau menjauhi kita itu tandanya cross. Jadi hati-hati, tolong dipahami betul-betul ya untuk
arah medan magnet ini. Untuk lebih jelasnya lagi, saya munculkan lagi. Nah, bagaimana kalau arah arusnya berbeda-beda? Karena lihat di sini. Nah, kalau arah arusnya ini adalah kawat ya, arah arus listriknya dia itu ke atas, maka ibu jari ke atas dan 4 jari yang lain dia seperti ini. Nah, muter seperti ini. Berarti yang sebelah sini itu cross, yang sebelah sini dot ya. Bagaimana kalau arah arusnya ke kiri? Oke, lihat 4 jari yang lain. Nah, ini muternya muter ke atas ini, sehingga yang di sini adalah cross, yang di sini dot. Nah, bagaimana kalau arusnya ke kanan? Lihat di sini ke kanan, lihat tangannya, muternya dia kemana? Nah, muternya kan gini. Nah, muternya ke bawah gini ya. Muternya ke bawah gini, sehingga ini adalah cross, yang ini adalah dot. Bagaimana kalau arah arusnya ke bawah? Ibu jari ke bawah. Lihat 4 jarinya, muternya kan gini, 4 jarinya itu. Nah, berarti muternya gini. Berarti yang sebelah sini ini menjauhi kita, yang sebelah sini mendekati kita, dot ya. Nah, ini anak-anak yang harus benar-benar kalian pahami. Kunci utama materi medan magnet itu tidak hanya di hafalan rumus tidak, tetapi arahnya. Kalian harus benar-benar memahami arah ini ya. Baik. Nah, sekarang kalau itu adalah arah, bagaimana kita menghitung nilainya? Nah, ini ya. Saya mulai dulu yang pertama, yaitu adalah medan magnet oleh arus listrik pada kawat lurus panjang. Nah, ini adalah kawat lurus panjang ya. Ini ada titik di sini ya, ada titik P. Jaraknya titik itu ke P, jarak titik ke kawat yang dialir arus itu adalah A. Ini I ya. Kebetulan kebetulan arah arus ke kanan. Nah, bagaimana menghitung besarnya medan magnet di titik P itu? Besarnya adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. B itu adalah kuat medan magnet, satuannya adalah Tesla. Oke, jadi satuan dari medan magnet itu adalah Tesla, anak-anak ya, Tesla. Kalau yang namanya Tesla meter itu adalah alat untuk mengukur medan magnet. Namanya Tesla meter. Kita tidak punya, kita masih belum punya ya mungkin ya. Kalau di perguruan tinggi sudah di rata-rata di sekolah-sekolah SMA ini masih belum ada alat-alat Tesla meter ya. Mungkin kalau di perguruan tinggi itu sudah banyak. Kemudian I itu arus listrik ya, ampere. Kemudian A itu adalah jarak titik ke kawat. Satunya meter anak-anak, jangan senti ya. Karena rata-rata di soal itu senti, tapi harus diubah ke meter. Kemudian mu 0 ya, mu 0 yaitu 4 pi kali 10 min 7 ya, Weber per ampere meter ya. Ini satuannya adalah Weber per ampere meter. Kemudian 4 pi kali 10 min 7, jangan lupa ya, satuan dari mu 0 nya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Oke, yuk perhatikan contohnya ya, biar tidak bingung. Ada sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 4 ampere anak-anak. Tentukanlah besar dan arah induksi magnetik pada sebuah titik yang berada sejauh 10 cm di sebelah kanan kawat. Jika arah arus pada kawat itu ke atas. Nah, di soal-soal ya nanti kalian itu kadangkala menemukan soal yang tidak muncul gambar, tapi sudah ada penjelasan di sini. Di sini sudah ada keterangan bahwa arus ke atas dan titiknya di sebelah kanan. Jadi kalau kita gambarkan soal ini dia maunya seperti apa? Seperti ini. Nah, itu ya, ada arus listrik, kemudian titiknya di sebelah kanan, kita katakan ini titik P ya. Nah, itu jaraknya adalah A. Nah, kita gambarkan seperti ini maunya soal ya. Ayo kita bahas anak-anak ya, biar kita tidak terlalu lama. Yuk. Nah, bagaimana? Kita lihat dulu diketahuinya apa saja tadi. Arus listriknya 4 ampere, kemudian jarak titik ke kawat 10 cm dimeterkan jadi 0,1, kemudian mu 0-nya 4 pi 10 min 7. Yang ditanyakan medan magnet dan arahnya. Nah, ini yang barusan ya, kita gambarkan. Oke, kita lihat di sini arahnya kemana dia. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari, ingat ibu jari ke atas, kemudian 4 jari melengkung kan gini, muternya gini. Nah, ketika dia berada di P, dia itu cross. Ketika dia sebelah kiri, ini itu dot ya. Yang ditanyakan kan di P. Berarti jawabannya nanti adalah
cross ya, atau menjauhi pembaca atau masuk bidang. Lah, oke. Bagaimana nilainya? B mu 0i per 2pi a. Kita masukkan angkanya. Mudah sekali kalau sudah masukkan angka ya. 4pi 10-7, I-nya adalah 4 ampere. Lalu 2pi-a, A-nya adalah 0,1. Kalau dihitung ini anak-anak, akan ketemulah itu, berapa itu? 8 kali 10 minus 6 Tesla. Sangat mudah sekali anak-anak ya. Ini kebetulan contohnya hanya satu kawat. Bagaimana kalau kawatnya itu ada 2? Nah, yuk kita perhatikan lagi. Ada 2 buah kawat, lurus, panjang, dan sejajar. Jaraknya 20 cm dan masing-masing itu dialiri arus 4 ampere dan 3 ampere. Namun arah arusnya berlawanan arah. Tentukanlah resultan medan magnet di titik P yang berada tepat di antara kedua kawat. Saya yakin kalau ada soal seperti ini saya yakin bisa kalian menggambarkan maunya soal seperti apa. Nah, seperti ini dia ya anak-anak ya. Ini ada 2 buah kawat. Nah, jaraknya itu 20 cm dan titiknya tepat di tengah-tengah, berarti ini ke sini 10, ini ke sini 10 cm. Ya. Nah, kita bahas. Yuk. Oke ya, paham ya soalnya maunya dia seperti ini ya. Kita lihat pembahasannya anak-anak. Sebelumnya anak-anak, kalau ada soal kayak gini, yang pertama yang harus kalian analisa adalah arah medan magnetnya dulu. Jadi titik P itu dipengaruhi oleh kawat I1 ya, dan dipengaruhi oleh kawat I2. Gunakan kaidah tangan kanan untuk menghitung B1, untuk menentukan arah B1-nya. Oke, ternyata kalau di sebelah sini, kalau menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari ke atas, dia arahnya muternya ke sini kan? Oke. Dan yang ini ibu jari ke bawah, ya ingat, ibu jari gunakan kaidah tangan kanan, dipraktekkan ya, coba dipraktekkan. Ibu jarinya ke bawah, coba perhatikan. Nah, lihat muternya itu 4 jari kan gini. Nah, perhatikan mouse saya, gini kan? Nah, loh. Namun nyampe sebelah kiri dia itu masuk. Nah, ya berarti dia masuk, itu berarti masuk bidang, tandanya cross. Jadi, arah medan magnet B1 masuk, B2 juga masuk. Oke, kita hitung satu persatu anak-anak. B1 moi per 2pi-a. 4pi 10-7, arusnya I1 4 ampere, 2pi-a. A-nya itu jaraknya P ke kawat I1 10 cm, jadi dimeterkan jadi 0,1. Itu kalau dihitung ketemu 8 10 minus 6 Tesla. Kemudian B2 moi mu 0 I2 per 2pi-a. Dihitung juga, ternyata di sini ketemulah B2-nya 6 kali 10 minus 6 Tesla. Jadi B1-nya ketemu, B2-nya udah ketemu. Nah, perhatikan anak-anak, di titik P itu dipengaruhi oleh 2 medan magnet, yaitu B1 dan B2. Berhubung B1 dan B2 arahnya sama-sama cross, ini cross, ini cross, maka resultannya dijumlah, sehingga B1 ditambah B2. Nah, sehingga kalau ditambah nilainya menjadi 14 kali 10 minus 6 Tesla. Bagaimana kalau seandainya ini tidak sama arahnya? Misalkan di sini satunya cross, satunya adalah dot. Maka resultannya nanti dikurangi. Arahnya itu nanti resultannya itu mengikuti arah medan magnet yang terbesar. Seperti itu anak-anak ya. Baiklah anak-anak. Ini dulu ya. Kita lanjutkan kembali di sesi berikutnya di video kedua. Oke, sambil istirahat dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau masih belum paham silahkan tulis di komentar. Terima kasih. Selamat belajar.